Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran kita malam ini adalah pelajaran fikih. Kita membahas kitab Umdatul Ahkam, kitab hadis yang membahas tentang ibadah. Dan kita sudah sampai kepada babu al-mashi 'alal khuffain. Bab membasuh kedua khuf. Khuf itu sepatu yang tinggi di atas mata kaki. Biasanya terbuat dari kulit untuk di musim dingin melindungi kaki dari dingin. Kata beliau, al-mashu 'alal khuffaini, membasuh khuf ini, dua khuf, sabitun anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahih, telah benar ajaran ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bisunnatil mutawatirati, dengan sunnah mutawatirah, hadis-hadisnya mutawatir. Mutawatir itu hadis-hadisnya diriwayatkan oleh banyak perawi, banyak sahabat yang mendengar, sehingga tidak mungkin berdusta. Hatta ada ba'dul ulama, ba'dul huffaz, sampai sebagian penghafal hadis menghitung menghitung perawi hadisnya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fabalahu samanin, mencapai 80 perawi hadis, 80 orang sahabat yang mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap khuf. Minhum, di antara 80 itu, al-asratu al-mubasysyarun bil jannah, 10 sahabat yang dikabari oleh Rasul dijamin masuk surga. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, di antaranya. Wa qala al-Hasan al-Basri, telah berkata al-Imam Hasan al-Basri, beliau ini imam tabi'in, muridnya para sahabat. Kata beliau, haddatsani bihi, telah menyampaikan kepadaku tentang sunnahnya mengusap khuf, sab'una minas sahabati radhiyallahu anhum, mencapai 70 sahabat. Nah, walaysa bainas sahabati fihi ikhtilafun, tentang hukum mengusap khuf ini tidak ada perselisihan di kalangan para sahabat. Hanya ijma, sepakat para sahabat mengusap khuf ini sunnah. Wa huwa minar rukhasi, dan mengusap khuf ini termasuk rukhsah. Rukhsah itu keringanan. Keringanan untuk mengganti membasuh kaki ketika wudu. Nah, bagi orang yang memakai khuf atau memakai kaos kaki, itu boleh mengusap kaos kakinya atau sepatunya, tidak usah dilepas. Ada lati ala yusri hadis syariah. Semua ini menunjukkan
ringannya atau mudahnya syariat Islam. Seperti orang nggak bisa tidur, nggak bisa sholat berdiri, boleh duduk. Tidak mampu berduduk, boleh berbaring. Menunjukkan Islam itu mudah. Wa nafyul haraj fiha walillahil hamd. Nah, hadis ini menerangkan tidak adanya keberatan, kesulitan di dalam Islam. Syariat Islam itu tidak mengajarkan keberatan atau yang berat-berat. Al-hadisul awwalu, hadis pertama di dalam masalah mengusap dua huruf ini. Anil Mughirah bintu Ibnu Syu'bah, dari sahabat Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin, dalam satu safar perjalanan. Fa ahwaitu, maka aku julurkan tanganku, li'anzi'a khuffaihi, untuk melepas kedua khufnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi mengatakan, da'huma, biarkan keduanya khuf itu jangan dilepas. Fa inni adkhaltuhuma, karena aku memasukkan kedua kakiku pada dua sepatu itu, pada dua khuf itu, tahirataini, dalam keadaan suci. Famasaha alaihima, maka Rasul mengusap. Nah, masaha artinya mengusap khufnya. Nah, yahdutsu al-Mughiratu Ibnu Syu'bah radhiyallahu an. Ya, di sini Mughirah menjelaskan annahu kana ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin, dalam suatu perjalanan, min asfarihi, dari perjalanan-perjalanan Rasul. Wa huwa safaruhu fi ghazwati Tabuk, yaitu perjalanan beliau di perang Tabuk. Jadi di dalam hadis kalau ada kata-kata safar, itu seringnya maksudnya berperang, berangkat berperang. Dan safar berperang ini merupakan syariat beliau, jadi tidak seperti orang Hamas sekarang itu malah berlindung dengan penduduk sipil, sehingga dijadikan alasan oleh orang Israel untuk membantai muslimin. Sementara kalau ajaran yang benar yang diajarkan oleh Rasul, maka penduduk kampung ditinggal, tidak boleh terkena imbas dari perang. Nah, di sini safar sampai berbulan-bulan Rasul ke Tabuk, menjumpai musuh, mendatangi musuh, sehingga penduduk sipil tetap terjaga aman. Adapun Hamas ini, karena Hamas ini bukan kelompok, bukan dari Ahlus Sunnah, tapi fahamnya faham teroris. Hamas dan Hizbullah itu, kalau Hizbullah itu dari Syiah. Sehingga mereka memang, apalagi yang Hizbullah dari Syiah, jiwa-jiwa mereka sudah dikuasai oleh kedengkian dan kebencian pada muslimin. Cuma dia tidak bisa membantai muslimin secara langsung, maka dia memakai tangan musuh-musuh Islam, yaitu orang-orang kafir dari Yahudi. Sehingga kalau
yang paling dibutuhkan oleh Israel itu bukan musnahnya Hamas. Eksistensinya Hamas itu sangat dibutuhkan oleh Israel. Karena kalau Hamas tidak ada, maka Israel kesulitan untuk membantai muslimin di Hamas, di Palestina. Sementara Hamas menjadikan penduduk sipil sebagai pelindung hidup. Nah, agar Israel membantai muslimin. Itu sudah disabdakan oleh Rasulullah SAW bahwa ciri teroris itu mereka memerangi muslimin dan bekerja sama dengan orang kafir untuk memerangi muslimin. Itu yang terjadi saat ini. Dan memerangi orang-orang muslimin bekerja sama dengan musyrikin. Itu sejak munculnya pada masa Rasulullah sampai hari akhir pun demikian. Kalau kita lihat secara konkret sekarang, berapa korban dari Israel? Kan tidak ada. Penduduk sipil, korban, tidak seperti muslimin yang di Palestina. Dan itu sengaja disebutkan memang oleh Rasulullah SAW seperti itu. Kalau kita mengikuti hadis-hadis, maka sama sekali kita tidak akan percaya dengan sandiwara-sandiwara kamuflase yang dilakukan oleh Iran, Hizbullah, Hamas terhadap Israel. Itu hanya tipu daya mereka, sandiwara mereka. Wa kana yahdimu Mughirah ini membantu Nabi, yahdimun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi taharihi, di dalam bersucinya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berwudu. Wa ma'ahu idawatu ma'in, beliau Mughirah ini membawa tempat air. Idawa ini tempat air, kalau mungkin zaman kita ini ceret ya. Yusabbu minha ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk dituangkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Liyatawaddu'a minha, ketika berwudu. Ketika mau berkumur, membasuh wajah, mengusap kepala, membasuh kedua tangan. Itu dituang airnya oleh Mughirah. Falamma intaha ila rijlaihi, setelah mencapai sudah selesai semua, tinggal kedua kaki. Ahwal Mughiratu biyadihi, maka Mughirah menjulurkan tangannya lian zi'al khuffain, untuk melepas kedua sepatu min qadamain Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta yausila qadamai, untuk mencuci kedua kaki Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lakinan Nabi sallallahu alaihi wasallam amarahu, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Mughirah bitarkiha, untuk membiarkan. Mu'allilan dzalika, dan Rasul bukan hanya menyuruh membiarkan, tapi Rasul menjelaskan sebabnya. Bi'annahu adkhala qadamaihi fi khuffaihi wa huma tahiratan. Bahwa Rasulullah SAW memakai khuf itu dalam keadaan beliau sedang toharoh, tidak berhadas. Dan itu syarat, khuf boleh diusap. Summa masaha alaihima, kemudian Rasul mengusap keduanya. Fawaidul hadis. Nah, faedah hadis yang pertama, jawazul masih alal hufain,
Hadis ini menerangkan bolehnya mengusap di atas khuf fil wudu ketika berwudu. Badalan min ghuslir rijlaini, sebagai ganti dari membasuh kedua kaki. Yang diusap itu bawahnya apa atasnya, Pak Norman? Yang diusap sepatunya itu atasnya apa bawah? Di atas. Kan yang kotor di bawah. Yang diusap di atasnya. Kata Ali bin Abi Thalib, hadis ini menunjukkan bahwa agama itu bukan dari akal. Tapi agama itu turun dari Allah. Ajaran agama ini turun dari Allah. Bukan juga dari perasaan. Sehingga kalau kita mau mengamalkan agama, mau beribadah kepada Allah, harus dipastikan itu ajaran Allah, turun dari atas. Yang disebut dengan dalil, ya. Harus dipastikan kesohihan, kebenaran dalilnya. Walaupun mungkin tidak cocok dengan akalnya, dengan perasaannya, selama hadisnya sahih, maka itu yang diamalkan. Dan itu disebut ibadah, dan ibadah yang berdasarkan dalil itulah yang makbul, yang diterima. Walaupun tidak masuk akal seperti ini, kan yang kotor di bawah. Kenapa kok yang atas yang diusap? Nah, ini kan khuf memang dibawa tidur, dibawa ke tempat-tempat yang bersih. Beda kalau sandal kan tidak naik, kalau ke masjid kan tidak dibawa naik ya. Tapi kalau khuf dibawa naik tetap dipakai walaupun sholat. Setelah pakai khuf, orangnya mau ke masjid, ya tetap dia pakai khuf, tidak dilepas khufnya dan pakai sandal ke masjidnya. Nah. Wa yuqasu alaihima, dan dikiaskan kepada khuf ini, sepatu kulit yang sampai di atas mata kaki namanya khuf. Dikiaskan pada keduanya kullu ma yasturur rijlaini, semua yang menutup kedua kaki, minal jawaribi wa ghairiha, apakah berupa kaos kaki atau selainnya. Nah, kaos kaki atau selainnya itu diusap. Nah, diusap. Boleh diusap. Kalau sedang memakai kaos kaki atau khuf. Yang kedua, annal masa alaihima, bahwa mengusap kedua khuf itu liman kana labisan, bagi orang yang memakai khuf. Nah, afdal min khal'ihima wa ghuslir rijlaini. Mengusap sepatu atau khuf bagi orang yang memakai itu afdal daripada dia melepas khufnya kemudian mencuci. Ya. Kalau ditanya mana yang lebih utama, yang lebih afdal, Pak Sugeng, mengusap atau membasuh kaki itu ketika berwudu? Yang utama, kaki itu diusap apa dibasuh? Yang lebih utama. Sama-sama boleh diusap. Pak Norman? Yang utama di sini kata-kata afdol. Afdol itu lebih utama. Berarti ada yang di bawahnya ini yang lebih baik. Ada yang baik, ada yang lebih baik.
Maka di sini diterangkan kalau dia sedang memakai kaos kaki atau sepatu, lebih utamanya, lebih bagusnya, lebih baiknya diusap. Tidak perlu apa? Dilepas. Kenapa dilepas, Pak? Mau tak cuci? Nah, itu tidak seperti itu. Maka malah yang lebih baik, lebih utama kalau diusap. Beda kalau orangnya itu tidak memakai hoof. Maka yang utama apa? Mencuci. Artinya kalau dikatakan lebih utamanya itu mengusap, nanti orang itu akan memakai hoof ketika mau sampai di kaki. Karena dia milih yang lebih utama, lebih baik. Padahal dia tidak sedang memakai hoof. Gitu. Jadi afdolnya itu bagaimana? Afdolnya itu tergantung keadaan orang yang sedang berwudu. Ya, kalau sedang pakai khuf, maka afdolnya diusap. Kalau sedang tidak pakai khuf, afdolnya dibasuh. Wahada min kamalid dinil islami. Ini menunjukkan sempurnanya agama Islam. Wa taysiri tasyri'atihi dan mudahnya syariat Islam. Yang sedang pakai kaos kaki cukup diusap. Dan itu afdol. Kalau nggak pakai kaos kaki, afdolnya dibasuh. Dan itu yang lebih utama. Mengikuti apa? Keadaan orang yang sedang berwudu. Yang ketiga, annahu la yamsahu alaihima illa idza labisahuma ala taharatin. Khuf tidak boleh diusap kecuali kalau memakainya dalam keadaan suci. Bagi kalau memakainya orang sedang hadas, habis kentut, pakai misalnya. Maka itu tidak diusap. Harus dilepas dulu ketika berwudu, dibasuh. Yang nomor 4, husnu khuluqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menerangkan baiknya pengajaran Nabi, akhlaknya Nabi. Wa ta'limihi dan bagusnya pengajaran Nabi. Haitsu mana'al Mughirata min khal'ihima, yaitu ketika beliau melarang Mughirah melepas khufnya itu. Wa bayyana lahu dan Rasul menerangkan kepada Mughirah as-sababa, sebabnya. Annahu adkhalhuma tahirataini, bahwa Rasul memakai khufnya itu kondisi suci. Litatma'inna nafsahu wa ya'rifal hukma, supaya menenangkan jiwanya Mughirah dan mengerti hukumnya. Yang kelima, fadilatul Mughirah. Hadis ini menerangkan keutamaan Mughirah bikhidmatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang telah menjadi pembantu Nabi. Jadi bisa menjadi pembantu Nabi itu keutamaan besar. Yang keenam, jawazul isti'anah bi ghairihi. Hadis ini menerangkan bolehnya minta tolong dengan yang lain. Fit taharati, ketika berwudu atau mandi. Minta tolong pada yang lain. Ka'ihdaril ma'i, seperti mengambilkan air. Wasabi, menuangkan air. Alal mutatahhiri, kepada orang yang sedang bersuci, berwudu. Wa naudhalika. Itu hadis pertama yang menerangkan tentang bahwa mengusap khuf itu sunnah. Al-haditsus tsani, jadi di bab ini ada 2 hadis saja yang sahih. Yang paling sahih.
An Hudzaifah ibnul Yaman, yaitu hadis dari Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu qala kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fabala, maka Nabi kencing, wa tawaddaa wa masaha ala hufai. Maka setelah kencing Rasul berwudu dan mengusap khufnya. Mukhtasaran, hadis ini disingkat. Yahbiru Hudzaifatu ibnul Yaman, Hudzaifah di sini mengabarkan. Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu an mengabarkan annahu kana ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau pernah bersama Nabi wa dzalika fil Madinah, di Madinah. Fa arada Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyaqdiya hajatahu, maka Rasul ketika bersama Hudzaifah, Rasul hendak buang hajat, yaitu kencing. Fa'ata bisba sabatati qaumin khalfaha itin, maka Rasul mendatangi tembok, nah, dan kencing di balik tembok itu. Selesai kencing, wa tawaddo'a, Rasul wudu. Ketika wudu itu beliau wa masaha ala hufaihi. Ketika wudu beliau mengusap khufnya. Wa kana wudu'uhu ba'dal istijmar. Dan Rasul wudunya setelah istijmar. Jadi cawiknya dari kencing tadi tidak pakai air. Air ada, sedang dipegang oleh Hudzaifah ya. Tapi beliau istijmar. Istijmar itu cawik pakai batu. Atau yang menggantikan batu selama itu membersihkan. Seperti tisu, mungkin kain, mungkin kayu. Nah, kalau tidak membersihkan, tidak boleh dipakai untuk istijmar, seperti kaca, plastik, ya. Awil istinja, kama hiya adatuhu, atau istinja. Nah, kalau cawi itu kan ada 3 cara. Pertama, pakai air, ya. Namanya istinja. Kalau cawi pakai air, namanya istinja. Tapi kalau pakai batu atau penggantinya tadi, kayu, tisu, kain, itu bukan istinja bahasa Arabnya. Tapi apa? Istijmar. Ada orang yang cawi pakai batu, namanya istijmar. Yang kedua ada orang yang yang cawi pakai air. Mana yang lebih utama, Pak Norman? Pakai air. Nah. Ada juga cara ketiga, orang istijmar dulu. Jadi pakai batu dulu, kemudian pakai air. Nah, ada yang mengatakan lebih utama kalau istijmar dulu, kemudian istinja. Tapi Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan yang paling utama itu pakai air saja. Karena air itu lebih membersihkan dan lebih cepat. Ya. Dan di sini juga diterangkan di sini kama hiya adatuhu. Dan itu kebiasaan Nabi. Jadi seringnya Nabi itu istinja. Yaitu cawi pakai air. Karena ada orang yang mengatakan, insyaallah Imam Ibnu Hazm mengatakan bahwa cawi pakai air itu bid'ah. Tidak boleh. Haram. Kenapa? Karena kalau pakai air itu orang akan menyentuh barang najis. Sementara menyentuh barang najis itu haram. Tak boleh. Nah, menyentuh barang najis asalnya tidak boleh.
Kalau cawi kan memegang barang najis, kencing, BAB. Nah, tapi pendapat ini lemah. Kalau kita lihat hadis-hadisnya, hadis Mughirah tadi, Rasul Mughirah bawa ceret ya. Nah ini juga Rasul istinja wahya adatuhu, dan seringnya Rasulullah itu pakai air. Kalau dikatakan bid'ah ya, bid'ah itu kan tidak pernah dijalani, tidak pernah dilakukan oleh Rasul. Itu bertentangan pendapatnya dengan hadis-hadis. Dan memegang barang najis asalnya memang haram. Tidak boleh kecuali ada hajat. Apa hajatnya? Untuk membersihkan. Nah. Fawaidul hadis, faedah hadis ini jawazul masih alal khuffain. Hadis ini menerangkan bolehnya mengusap di atas khuf bil wudu ketika berwudu, badalan an ghuslir rijlaini, mengganti membasuh kedua kaki. Wa huwa min kamalid dinil islami wa yusri syariat syara'ihi. Ini menunjukkan Islam itu sangat sempurna dan mudah. Musim dingin, kakinya dipakai kaos kaki, nggak harus dilepas. Nah, diusap, cukup diusap. Yang kedua, annal masha alaihima jaizun fil hadir. Mengusap itu boleh walaupun kondisi hadir. Hadir itu di rumah. Tidak sedang safar. Cuma beda, kalau sedang safar, itu boleh mengusap selama 3 hari 3 malam. Sementara kalau di rumah, waktunya sehari semalam. Sehari semalam itu berapa jam? 24 jam. Waktunya 24 jam. Kalau sudah habis 24 jam harus dilepas. Tidak boleh diusap lagi. Sekarang cara ngitungnya 24 jam. Contoh, saya sholat subuh berwudu. Nah, habis sholat subuh jam 8, saya pakai kaos kaki karena nggak punya khuf. Kemudian jam 11 atau jam 10 saya ngentut. Hadas berarti ya. Nggak boleh sholat duhur. Waktu saya mau sholat duhur, karena dingin, saya wudu dan mengusap. Tadi mengusap itu waktunya kalau sedang di rumah 24 jam. Ngitungnya itu dari saya sholat subuh atau dari saya pakai khuf atau dari saya ngentut jam 10 atau dari saya mengusap. Ada 4. Dari mana Pak Norman? Dari mengusap waktu zuhur. Nah, yang lain mungkin ada. Kalau nggak ada karena memang baru dapat ini pelajarannya. Nah. Jadi yang benar dari mengusapnya. Maka besok waktu zuhur itu sudah habis. Waktu zuhur besok sudah nggak boleh lagi diusap. Tapi waktu asar, maghrib, nanti isya, subuh masih boleh diusap. Zuhur sudah tidak boleh lagi. Kenapa? Waktunya habis. Kecuali orang yang safar ke
kemana 3 hari ke Jakarta. Nah, kalau ke Jakarta mungkin tidak pakai hub karena panas kan ya. Yang ketiga, jawazu qaulil insan lirrajulil azim innahu bala. Hadis ini menerangkan bolehnya orang mengatakan kepada orang mulia bahwa dia kencing. Nah, inilah dua hadis yang menerangkan bahwa orang berwudu itu ketika kondisi memakai khuf atau kaos kaki boleh untuk diusap, tidak perlu dibasuh kakinya. Mungkin ada yang kurang jelas? Nah, jadi ada dua hadis, pertama dari Mughirah, yang kedua dari Hudzaifah radhiyallahu anhuma. Semoga menambah ilmu kita dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.